7. Keutamaan sedekah. Sahabat beriman, selamat datang di channel YouTube kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penuh keberkahan, yaitu keutamaan sedekah. Sedekah merupakan salah satu amalan mulia dalam agama kita, yang tidak hanya memberikan manfaat besar bagi penerima sedekah, tetapi juga bagi diri kita sendiri. Bersedekah haruslah ikhlas dalam mengeluarkan harta yang kita miliki. Rasulullah SAW menjelaskan tentang makna harta yang sebenarnya. Dari Al-Haris bin Suwaid, Abdullah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapakah di antara kalian yang harta warisnya lebih dicintainya daripada hartanya sendiri?" Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami melainkan hartanya lebih dicintainya." Beliau lantas bersabda, "Sesungguhnya harta adalah sesuatu yang telah dia sedekahkan, dan harta ahli warisnya adalah sesuatu yang ditinggalkannya." Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari hadis ini adalah bahwa harta yang sesungguhnya yang akan dibawa mati adalah harta yang disedekahkan. Sahabat beriman, sedekah memiliki segudang keutamaan, dan di sini kami merangkumnya menjadi 7 keajaiban sedekah. Di antaranya adalah 1. Sedekah sebagai investasi akhirat. Keutamaan sedekah yang pertama pasti akan diganti dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Sedekah bukan hanya sekedar memberikan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan, melainkan juga merupakan investasi kita untuk kehidupan akhirat nanti. Dalam setiap rupiah yang kita sedekahkan, kita akan memperoleh keberkahan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Quran Surat Saba ayat 39. Bahkan malaikat berdoa untuk orang-orang yang bersedekah, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang bersedekah atau berinfak." Dan malaikat yang lainnya berdoa, "Ya Allah, berikanlah kerugian kepada orang-orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Dilipat gandakan ganjarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan yang sangat indah yang berbunyi, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Yang artinya, perumpamaan harta yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Dalam hadis lain dijelaskan, siapapun orang mukmin yang memberi makan mukmin lain saat lapar, Allah akan memberinya makan dari buah surga. Siapapun mukmin yang memberi minum mukmin lain saat dahaga, Allah akan memberinya minum pada hari kiamat dengan minuman yang penghabisannya adalah beraroma wangi kasturi. Siapapun mukmin yang memberi pakaian mukmin saat telanjang, Allah akan memberi pakaian dari sutera di surga. Hadis riwayat Tirmizi. 3. Sedekah menghapus dosa-dosa dan memadamkan murka Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Perbuatan kebaikan menahan kejadian buruk, dan sedekah yang tersembunyi memadam kemurkaan Allah, serta menyambung tali silaturahmi menambah umur." Hadis riwayat Tabrani. Bukan berarti sedekah yang ditambahkan itu dosa. Jika menampakkan sedekah dengan maksud untuk memberi keteladanan dan memotivasi orang lain untuk bersedekah, maka itu justru dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu
maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. 4. Masuk surga dan selamat dari api neraka. Rasulullah telah memberikan informasi agar masuk surga dengan penuh keselamatan, yaitu dengan cara bersedekah salah satunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebarkanlah salam kedamaian, berilah makanan, sambunglah tali silaturahim, dan sholatlah di malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian masuk surga dengan penuh keselamatan." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Orang yang ahli sedekah akan dipanggil untuk masuk surga dari pintu khusus, yakni babus sedekah, yang artinya pintu sedekah. Dalam hadis Rasul dijelaskan, "Wa man kana min ahli sedekah, du'anya min babis sedekah." Dan barang siapa yang termasuk ahli sedekah, niscaya ia dipanggil masuk surga dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari. 5. Sedekah tidak mengurangi harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin, wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah." Yang artinya, sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. 6. Menjadi obat bagi orang yang sakit. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Wadawu marudhakum bisadaqah," yang artinya, obatilah orang sakit kalian dengan cara bersedekah. Hadis riwayat Abu Dawud dalam kitab Masail Abi Daud nomor 105. Perlu dipahami secara utuh bahwa sakit adalah bagian dari takdir Allah. Kewajiban pertama saat sakit adalah sabar menerima takdir Allah. Pada saat yang sama, melakukan ikhtiar untuk mencapai kesembuhan, dan di antara ikhtiar itu adalah dengan cara bersedekah. Ibnu Qayyim rahimahullah menerangkan hadis ini, sedekah memiliki khasiat kuat menolak berbagai macam bala, termasuk penyakit. Khasiat sedekah seperti ini disaksikan oleh banyak orang. Orang-orang berilmu, kaum awam umumnya, bahkan seluruh penduduk bumi mengakuinya karena mereka telah merasakan sendiri. 7. Menjadi naungan di akhirat. Sedekah akan menjadi naungan pada yaumul mahsyar kelak. Di saat semua orang kepanasan karena demikian dekatnya matahari hingga banyak yang tenggelam dengan keringatnya, orang yang bersedekah akan mendapat naungan dari sedekahnya, apalagi jika sedekahnya secara sembunyi-sembunyi. Dijelaskan dalam hadis, "Inna dhillal mu'min yaumal qiyamati shadaqatuhu." Sesungguhnya naungan seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi, mari kita tingkatkan kebaikan kita dengan menjadi orang yang dermawan dan bersedekah dengan tulus dan ikhlas. Dalam melakukan sedekah, kita bukan hanya memberikan manfaat kepada orang lain, tetapi juga banyak keberkahan dan kebahagiaan dalam hidup kita sendiri. Mari kita mulai hari ini, kita jadikan sedekah sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam perjalanan hidup kita menuju keberkahan dan kebahagiaan abadi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.